Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan romance Juli 2021 dan ini untuk zodiak Aries. Oke, aku mulai dari zodiak awal lagi yaitu Aries dan energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang kamu tuju di sini. Jadi kalau memang tidak resonate, tolong untuk jangan dipaksakan ya. Dan ini mungkin udah terjadi di Juni karena aku bacanya masih di bulan Juni. Oke. Kalau kamu counseling, personal reading sama aku secara psikologi, secara tarot ya, ataupun dengan astrologi atau birth chart, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Kita lihat untuk Aries di Juli 2021 yaitu Love Oracle-nya adalah ada Here and Now, lalu ada Soulmates. Wow, cute. Dan ada Orphan. Wow, tambah 4 ya, ada Come to the Edge. Aku ngerasakan keraguan-raguan di sini untuk kamu Aries ataupun pasangan kamu. Ingat pembacaannya bisa vice versa ya, vice versa. Bisa energi dia. Dan di the bottom of the deck-nya ada Time for Nap. Aku ngerasain energi yang perlu untuk istirahat kalian berdua ya, untuk nggak menuntut ego masing-masing. Jadi aku ngerasain ini energi yang lebih udah berpasangan ya. Jadi gini, kamu dengan pasangan sama-sama mengagungkan ego masing-masing. Saat udah mencoba untuk melemah, ternyata pasangan kamu justru makin menjadi-jadi ya, akhirnya nggak mau lagi mengalah, akhirnya ego sama-sama kena ya, akhirnya lari, entah lari dari keadaan ataupun lari dari situasi dan mencoba untuk ya menggantikan energinya dengan energi yang lain, dan ternyata ya masalahnya masih ada sampai sekarang, dan ternyata bukan hal yang tepat ataupun hal yang baik kan untuk melarikan diri. Dan ini hubungan yang berada di ujung tanduk ya. Kamu dengan dia bisa untuk berpisah ataupun bertahan, itu kembali ke putusan kalian berdua. Aku ngerasain seseorang di sini ada yang memang udah kehilangan ayah ataupun ibunya, yang pastinya dia ngerasa dia orphan, dia merasa dia yatim ataupun dia merasa dia piatu ataupun yatim piatu, kedua-duanya ya. Dan seseorang di sini butuh banget untuk istirahat dari emosinya sendiri, aku lihat dari harapan apa yang dia buat selama ini dalam hidup ya. Oke, kita lihat tarotnya. Kita klarifikasi ya Aries. Ada Four of Cups, lalu ada Ace of Cups, lalu ada Temperance. Ada energi Sagittarius di sini. No wonder sih, karena Aries kan memang fire sign, sama dengan Sagittarius. Sorry kalau kamu dengar suara ribut ayam itu di luar ya. Jadi gini, kamu dengan dia itu perlu banget untuk penerimaan ya. Jadi kalau udah ngerasa sakit hati, pokoknya kecewa lah gitu ya, kamu harus pahami kalau itu yang sakit adalah ego ya. Mau kamu ngerasa itu bukan ego atau apapun juga,
kamu harus ya kamu nggak perlu percaya sama aku, yang penting kamu dengar aja. Itu adalah ego. Wajarlah kamu sakit gitu ya. Dan kalau kamu ingin bertahan di sini, memang penerimaan untuk menerima pasangan kamu yang seperti itu. Kesempatan untuk tetap bersama besar, ya kesempatan untuk berpisah juga besar. Sebenarnya kalau kalian masih mengagung-agungkan ego buruk ini, ya sama-sama sebenarnya memegang ego, ya sama-sama bertahan bukan karena benar-benar hati mau, ya kalian berdua masih belum bisa membedakan apa itu intuisi atau soul, apa itu mind, pikiran, apa itu body, apa itu tubuh, ya kalian belum bisa membagikan itu dalam hidup kalian, ya kalian nggak tahu perbedaan itu, jadi kalian ngerasa pikiran kamu, ego kamu itu adalah kamu. No, ya kamu bukanlah ego kamu bukanlah tubuh kamu adalah jiwanya kamu, ya intuisinya kamu. Ya, semakin cepat kamu menyadari, semakin cepat hubungan ini baik, ya. Lord Ten of Cups sih, aku ngerasain semua kasih sayang yang besar loh, karena keluar kartu soulmate di sini. Kamu dengan dia memang ditakdirkan untuk bersama, meant to be together, ya. Namun kalau kaliannya sama-sama keras kepala, ya mau seperti apa gitu ya sih, merasa menang sendiri, merasa dia kan kalau pasangan aku, entah dia suami atau istri aku, dia kan harus gini harus gitu. Please, untuk harus dan seharusnya itu adalah bentuk ego, yang kata lain kita sebut sebagai bentuk paksaan, ya. Apa kamu nggak menginginkan kalau semua hal itu terjadi karena kerelaan hatinya dia? Pasti kita bahagia kan? Kamu pasti bahagia tanpa kamu meminta, tanpa kamu menyuruh, tanpa kamu maksa. Dia bisa memberikan kerelaan hatinya tanpa kamu minta. Sih, aku ngerasain energi yang masih membutuhkan, bahkan selalu membutuhkan satu sama lain, ya. Namun kalian belum benar-benar memahami kasih sayang yang kalian punya. Namun bukan berarti kalian nggak punya, ya. Kalian punya, hanya sekarang dalam posisi bingung mengenali diri kalian masing-masing. That's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Karena apapun yang kamu rasakan itu relevan dan valid untuk diri kamu dan untuk hidup kamu, ya. Dan aku ngerasain juga ada tendensi anak bertahan karena anak di sini. That's okay kalau kamu memang ngerasa memang patut seharusnya bertahan karena anak, okay, ya silahkan. Namun yang pastinya jangan jadikan alasan itu pembenaran untuk kamu ngerasa selalu disakiti, dan ujung-ujungnya bakal jadi tanggung jawab dan kesalahan kamu sendiri jadinya kan. Itu tadi terlalu sorry, aku ngerasain terlalu banyak pertengkaran akhir-akhir ini, konflik, kata-kata yang gak baik, lalu pokoknya konflik, berantem yang cukup lumayan terlalu sering terjadi, ya. Cuman setelah itu terjadi, aku ngelihat ujung-ujungnya kalian bakal sadar sendiri sebenarnya nggak bisa hidup nggak bisa hidup tanpa satu sama lain, ya. So aku ngeliat masa ini adalah memang masa untuk seseorang dari kalian atau kedua-duanya dari kalian untuk belajar, ya, memahami apa yang udah terjadi dulu. Inilah buahnya, entah memang dulu ada pengkhianatan atau apapun, dan pastinya seseorang di sini ataupun kedua-duanya harus memang bekerja keras memperbaiki keadaan, ya. Dan setelahnya kalau kamu memang mau, jangan menyerah, jangan patah arang, ya. Dan jangan sampai termakan ego sendiri dan akhirnya jatuh ke kesakitan, dan akhirnya ya nggak bisa benar-benar ngelihat dengan jelas. Aku ngerasain memang baiknya saat ini kamu dengan dia memang mengambil waktu untuk sendiri dulu. Bukan berarti harus pisah, ya, no. Aku nggak ada menyarankan perpisahan di sini. Sendiri dulu adalah untuk proses berpikir, ngambil jarak. Jangan memaksakan ego, emosi kalau memang kamu belum siap. Kayak kita ambil waktu sejenak untuk istirahat, hermit mode, solitude gitu, ya.
untuk benar-benar ngelihat apa sih yang sedang terjadi di hubungan kalian, dan ini semua karena apa ya, dan kenapa semua ini masih berlangsung sampai sekarang ya. Tanyakan ke diri kamu sendiri ya, pahami kamu juga ada andil pasti dalam hubungan ini, kenapa masih begitu menyakitkan sampai saat ini ya. Ada Page of Swords, The World. Kalau ujung-ujungnya lari lagi dengan energi orang ketiga ataupun energi ketiga, entah kerjaan ataupun karir, ataupun lari dengan orang yang bisa membuat kamu dapat one night stand atau hubungan saat semalam ya, that's not ini nggak akan membuat keadaan membaik ya. Yang ada hanya membuat diri kamu terbiasa untuk nggak menyelesaikan apa yang sebenarnya bisa kamu selesaikan. Eight of Cups di sini ya, kecenderungan untuk selalu lari itu nggak akan memperbaiki keadaan. Diam memang bagus untuk nggak membuat masalah, namun diam juga membuat masalah tidak akan pernah selesai ya. Queen of Wands, Seven of Wands. Perlu banyak pola pikir baru atau cara pandang baru, konsep-konsep baru untuk melihat hubungan kamu dengan dia ya. Ada Justice, ada Libra di sini. Jadi aku ngerasain mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang punya energi Libra, ataupun punya Sun, Moon, Rising, ataupun Venus, bahkan Jupiter, bahkan Saturn di Libra ya. The Chariot, ada energi Cancer juga di sini. Lalu the Five of Swords, Ace of Swords. Pahami ya, hal ini bisa terus berlangsung kalau kamu mau juga bertahan di kesakitan ini ya, bukan bertahan di hubungannya ya, aku bilang kesakitannya. Dan kalau kamu bertanya kok masih seperti ini ya, lihat apa yang udah kamu lakukan, apakah benar-benar langkah yang konkret ya. Dan pahami ya, kamu berhubungan dengan seseorang yang gak sempurna, kamu pun tidak sempurna. Jadi kembali pertanyaannya, jika memang dia selalu seperti ini sampai nanti, apakah kamu menerimanya ya. King of Swords, apakah kamu tahan ibaratnya sampai tua dengan orang yang seperti itu, dan apakah kamu menerimanya ya. Kita nggak bisa bertahan karena kita ngerasa dia pasti bisa berubah karena kita sayang sama dia. Dia bisa berubah atau kamu bisa berubah karena kamunya diri mau ya, ataupun dianya yang mau, bukan karena pasangannya, bukan karena orang lain atau siapapun yang berada di eksternalnya, namun karena dia sendiri mau ya. Oke. Kita lihat tarotnya lagi sekali ya. Oke, ada Page of Wands, Knight of Wands. Komunikasi ya, memang cukup berapi-api di sini. Seseorang bisa cemburu buta juga aku lihat ya, dan seseorang bisa kalau udah ngomong itu nggak benar-benar difilter. But ya, aku ngerasain sedikit banget apa ya, rasa yang kamu rasa seperti cinta kamu udah habis. Aku ngerasain kok kalian bisa kuat bertahan ya, karena itu tadi sedikit demi sedikit makin kesini ada pemahaman yang terjadi walaupun kamu belum ngerti ya. Seven of Wands, tapi aku ngerasain mau seseorang di sini mau
ataupun kedua-duanya, Five of Wands. Dan di the bottom of the deck ada Two of Swords. Yang pastinya kalau seseorang sekarang posisinya dia jadi api, kamu jangan juga ikutan jadi api. Api hanya akan makin bikin terbakar hubungan kalian. Kalaupun kamu gak bisa jadi air, ya ibaratnya setidaknya kamu jadi tanah dulu yang menenangkan dia. Ya, api dikasih tanah juga bisa padam. Ya, gak akan sampai dia habis hilang gitu aja, namun lebih tenang dan lebih grounding. Ya, kalau kamu paham apa yang aku maksud, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Kita gunakan kartu psikologi untuk Aries dan pasangannya atau siapapun ya, orang yang dituju. Okay. I love working with money that's come to me. Oke, seseorang di sini masih cukup shopaholic. Aku nggak tahu, mungkin pasangan kamu bisa seperti ini, ya. Yang pastinya jika melakukan semua ini karena uang, nggak akan pernah berujung baik, ya. Oke, satu lagi. I happily share my knowledge and ability with people who are open to me. Belajar untuk saling terbuka satu sama lain dan pasangan itu memang bakal terasa aneh, bakal ngerasa kayak apa ya, aku bisa bilang langkah yang sia-sia. Berarti ya ini bisa menjadi langkah pertama, ya, karena aku ngerasain seseorang ataupun kalian berdua sebenarnya sama-sama saling memperdulikan satu sama lain, saling membutuhkan. Hanya ya saat ini ya sedang, aku harus bilang, pusing, ya, stres bisa dibilang, karena terlalu ngikutin ego masing-masing. Namun bukan berarti benar-benar buta dan tuli kan. Oke. That's it. I think that's all untuk Aries di Juli 2021. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.